Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, yang akan aku bacakan untuk kedua belas zodiak sign guys, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk water sign di Pisces, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja dan jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silakan kamu tentukan sendiri ceritanya. Yang jelas jangan dipaksain ya. Oke, dan aku akan bukakan dua kartu dalam readingan urgent message dari deck tarot. Yang pertama top of the deck atau energi kamu di awal minggu, dan kemudian yang kedua adalah bottom of the deck, itu adalah prospek atau peluang ya yang akan terjadi di 7 hari kemudian berdasarkan apa yang terbaca di top of the deck atau kartu pertama. Oke. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu petunjuk guys atau nasihat untuk 1 minggu ke depan, biar 1 minggu ke depan ini terasa menyenangkan untuk dijalani. Kita akan pakai deck yang ini untuk nasihat kamu. Halo. Oke. Shuffle 3 kali, bagi 3, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Selain itu akan ada video extended guys, masing-masing elemen akan membawa satu perwakilan. Yang pertama Taurus, halo Taurus, apa kabar untuk earth sign ya. Yang kedua ada fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius di sini. Sagittarius. Yang ketiga untuk air sign, Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Aquarius. Dan yang keempat ada water sign ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Scorpio, apa kabar? Oke, jadi untuk Taurus, Sagittarius, Aquarius, dan Scorpio, kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi dan nasihat yang lebih banyak lagi di 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Let's go, mari kita mulai guys. Dari yang pertama ada The Hierophant. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Gelapkah guys? Ayo kita terangkan. Oke. Taurus kolektif. Hai. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke. Yang di atas ada The Five of Pentacles dan kemudian yang di bawah ada The Seven of Wands. Oke. Ini tentang ketakutan guys. 1 minggu ke depan kamu kayak akan takut pada suatu hal katanya. Dan ketakutan kamu itu terbukti guys. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Oke, jadi beri perhatian untuk hal yang kamu takutin guys, dimulai dari hari ini. Antisipasi kayaknya guys, mari kita lihat dulu. Slow down and rest, you need it. Iya. Dan ini berkaitan dengan dirimu guys, jadi kayak mungkin ada kesehatan yang akan memburuk, kayak akan ada, ya mohon maaf ya, jatuh sakit misalnya, atau kayak kegagalan, ketidakmampuan yang mau terjadi, dan kamu bisa ngerasakan dari awal katanya Taurus. Dan antisipasi yang bisa kamu lakukan adalah menjaga atau melindungi dirimu. Karena The Seven of Wands ini adalah insecurity guys, ketakutan. Masuk ke dalam, menjaga dirimu baik-baik kayak gitu, kayak masuk ke rumah kunci pintu. Atau bisa jadi juga masuk kamar dan kemudian istirahat. Kamarnya dikunci guys, jangan sampai ada yang mengganggu atau jangan keluar-keluar rumah kayak begitu deh guys. I don't want to make this as a scary things for you Taurus, tapi melihat kartu nasihatnya slow down and rest, you need it, artinya lebih santai di 1 minggu ke depan.
itu kayak akan baik untukmu guys. Kayak ada yang kamu paksakan, ada yang kamu forsir ya katanya, kalau orang-orang Indonesia bilang jangan terlalu diforsir sih. Kayak ada yang kamu paksakan guys, dan berhentilah memaksakan katanya. Protect yourself, choose yourself first, istirahat yang banyak, lindungi dirimu. Oke, kamu dapat video extended Taurus, nanti kita bahas ini di video extended. Yuk guys, kita lanjutkan untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Three of Cups, gembira. Dan kemudian The Temperance, ya. Oke. It's like overwhelming of something here Virgo. Kayak memang ada kegembiraan sih guys ya. The Three of Cups adalah celebration atau perayaan, dan ini biasanya berkaitan dengan teman-teman atau dengan keluarga. Ada yang dirayakan gitu guys, ada kabar yang membahagiakan, menggembirakan. Dan Temperance datang di akhir minggu ini kayak menjaga, kayak ngelok di situ Virgo. Jadi ini akan jangka panjang aku lihat guys. It's like you are living a very hard situation, dan kemudian masuk ke mode santai atau istirahat, dan ini kayaknya jangka panjang guys, dan ini akan menyenangkan sekali Virgo. Oke, jadi kalau saat ini kamu kayak ngerasa struggling guys, kayak ada kesusahan, kesulitan, maka dimulai dari awal minggu ini tuh berakhir guys, pelan-pelan berakhir, dan kemudian Temperance tadi akan menjaga semuanya seimbang kayak begitu. Lalu kamu akan dari yang lelah banget, capek banget, atau kayak pusing banget Virgo, akan masuk ke masa-masa istirahat, masa-masa tenang. Just enjoy it. Kayak gini Virgo, kayak ada yang time for rest kayak begitu, ditunda sementara waktu, sidang diskors, oke, isoma, istirahat, sholat, makan siang, kayak begitu hidupmu di 1 minggu ke depan. Jadi dari yang hektik banget, istirahat, kemudian akan segera hektik kembali. Dari yang ribet banget, rempong banget, istirahat seminggu ke depan, kemudian akan rempong lagi. Kayak begitu guys ya. Mari kita lihat nasihat dari semesta untuk kamu. Step out of your comfort zone and try something new. Comfort zone yang datang di sini guys, dan itu adalah titik toxic sebenarnya ya dalam hidup manusia, ketika kita tuh stay at the comfort zone. Kayak dalam 1 minggu ke depan ini, di masa istirahatmu atau restmu ini guys, kayak ada ini kan orangnya lagi menutup mata, memikirkan gitu, kayak berpikir tentang keluar dari comfort zone, dari zona nyamanmu katanya Virgo. Aku nggak tahu itu apa guys. Jadi kamu memang istirahat, akan santai katanya guys, tapi bukan dipakai untuk berleha-leha atau gimana begitu, but thinking. Dan you like to think Virgo. Yang perlu kamu pikirkan adalah sesuatu yang aman, yang nyaman dalam hidupmu. Katanya waktunya untuk keluar dari situ. Kamu kayak nempel lengket ke sesuatu Virgo, dan itu toksik bagimu. Menurutmu itu aman, tentram, dan kamu gak boleh ada di situ. Dan masa rest di 1 minggu ke depan adalah memikirkan cara untuk keluar dari situ. Kayaknya akan ada ide-ide baru, atau kayak akan ada kesempatan yang datang Virgo. Itu bisa kamu jadikan kayak bikin planning guys. Setelah masa hektik, masa rest istirahat, kembali ke hektik guys. Itu waktunya untuk kamu step out from your comfort zone. Ini kayak ada dikasih masa istirahat, dan kemudian manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memikirkan cara keluar dari zona nyamanmu. Zona nyaman itu bukan yang bagus ya guys. Zona nyaman itu kamu menguasai sebuah keadaan, dan di situ kamu nggak berkembang. That's comfort zone dari sisi spiritual, dan tarot juga seperti itu. Oke, jadi kalau masih ada perkembangan di situ, itu bukan comfort zone guys. Itu namanya you are enjoying, you are hardworking, mungkin kamu sedang menikmati masa-masa ini ya, masa-masa menyenangkan. Tapi ini enggak, dan kamu tahu sendiri Virgo, katanya itu enggak bagus untukmu ya. Itu yang harus kamu tinggalkan katanya. 1 minggu ini pikirkan cara, karena lagi enggak rempong, lagi enggak ribet hidupmu, lagi tenang di 1 minggu ke depan. Oke. Mari kita teruskan guys untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Hai Capi, apa kabar saudara-saudaraku?
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Kepi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ada the King of Wands, kemudian ada the Three of Pentacles ya. Ini kayak menyadari bahwa you don't need anybody about this gitu guys. Kayak ada situasi dalam hidupmu, kamu ngerasa kayak bergantung banget sama seseorang, kamu ngerasa kayak kamu nggak akan bisa melakukannya tanpa bantuan orang lain. Dan di awal minggu ini kamu akan kayak ada keinginan gitu guys untuk melakukannya sendiri. Jadi tidak melibatkan orang lagi dan tidak berharap dengan orang gitu guys. Contohnya gini, aduh aku pengen banget yang ngurus visa misalnya begitu, oke. Dan kemudian ada jasa pengurusan visa guys online, itu banyak kan di mana-mana. Visa US misalnya udah mahal, sulit dibikin begitu ya, paling sulit untuk di approve. Dan kemudian kamu berencana untuk pakai jasa agensi visa tadi untuk mengapprove visa US-mu begitu. Dan kemudian dari beberapa waktu sebelumnya ya guys, di awal minggu ini kamu kayak ngerasa ngapain gue pakai jasa pengurusan visa, toh semua dokumen lengkap, toh semua syarat-syarat bisa gue penuhi sendiri, kenapa gua nggak ajukan sendiri. Kemudian kamu kayak berencana untuk mengajukan sendiri, ada feeling untuk mengajukan sendiri, silakan kamu ajukan sendiri. Oke, don't wait. Kayak begitu di sini terlihat Capricorn. Contohnya lagi, misalnya kamu lagi mencari sesuatu gitu guys, ada barang yang mau kamu cari di mall, dan kemudian kamu tanya sama temanmu, temenin gua dong gitu ya. Hari ini kamu bilang, aduh lagi nggak bisa, besok kali ya. Dan kemudian besoknya kamu tanya lagi, temenin gua dong gitu ya, mau cari barang ini di mall ini, terus ditolak lagi begitu. It's like you are depending on that person untuk menemukan barang tersebut. Dan kamu kayak ada pikiran, kenapa gua nggak cari sendiri ya? Nah, pergilah cari sendiri katanya. Ini about self worth sebenarnya. I can do that by myself. Kenapa gua harus melibatkan lu? Kenapa gua harus nunggu lu? Kenapa gua harus nanya lu? Kenapa gua harus minta approve lu? Gua bisa melakukannya sendirian. Kayak begitu guys yang perlu kamu lakukan di 1 minggu ke depan, Capricorn ya. Nasihat dari semesta untukmu, treat yourself to something beautiful today. This is beautiful guys. Oke. Penghargaan terhadap dirimu, kurang lebih begitu guys. Treat itu artinya memperlakukan dirimu dengan baik ya. Dalam 7 hari ke depan kamu harus menghargai dirimu, karena ini self value sebenarnya guys, self worth. Kartu King of Wands ini datang, bisa jadi kamu akan melihat ini dimulai dari hari ini. Ada beberapa di antara kalian mungkin akan bisa merasakan ini atau melihat ini di Selasa atau di Rabu begitu guys. Tapi by doing something good to yourself, yang pasti guys, ketika kamu bergantung sama seseorang, itu simbol kelemahan. Untuk bisa keluar dari kelemahan tersebut yang akan menjadikan kamu King of Wands, you have to know your value atau kekuatanmu guys. Dan itu dimulai dengan memperlakukanmu dengan baik. Aku gak akan mungkin tanpa dia. Nah itu kan seperti mensabotase diri sendiri ya. Tapi ketika kamu bilang, aku mampu tanpa dia, gue gak harus nunggu teman gue itu, gue gak harus minta bantuan ke jasa pengurusan visa, karena gue gak ada masalah. Karena gue nggak pernah bikin kekacauan, mungkin nggak ada jejak-jejak rekam jelek, kenapa harus pakai bantuan? That's self worth by treating yourself well, katanya Capricorn. Oke. Yang bikin kamu akan tergantung adalah ketika kamu menganggap dirimu tidak layak, tidak pantas, atau tidak mampu guys. Jangan lakukan itu di 1 minggu ke depan. You can do that katanya, because this is the Three of Pentacles. Hard worker, pekerja keras Capricorn, dan kamu adalah pekerja keras Capricorn, iya kan? Oke, jangan bergantung sama orang ya. Selesai sudah untuk earth sign guys, kita teruskan ke fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor, ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ada The Strange dan The Queen of Cups. Oke. Kayak ada masa berat di sini Aries, sehingga membuat kamu ngerasa ngeragukan yang sedang kamu lakukan guys, atau situasi tertentu dalam hidupmu. The Strange akan datang di awal minggu ini, dan itu akan membuat kamu kembali menekuni hal tersebut guys. This is something that you love, karena Queen of Cups muncul di immediate future-nya ya. Jadi berat banget dari beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian di awal minggu ini ada The Strength. Setiap kali The Strength datang, ini bantuan kekuatan, suntikan kekuatan yang dikirimkan oleh semesta katanya untuk kamu. Dan kemudian kalau datang The Strength guys, yang awalnya kamu kayak menyerah, gua nggak sanggup lagi, gua I'm so done with it kayak begitu, kemudian kamu akan bangkit lagi guys. Why? Kenapa gua nyerah? Gue gak lemah, gue masih kuat, gue punya tenaga, gue akan fight back, gue akan kembali ke medan pertempuran, something like that ya. Tapi setelah di awal minggu ini The Strength datang, kamu kan bisa merasakan The Strength ini nanti katanya Aries ketika dia datang kayak orang yang
nggak berdaya, tiba-tiba entah dari mana datangnya ada kekuatan. Itulah ciri-ciri ketika ada strength is coming ya. Dan ini major karena di luar kendali kamu, nggak ada yang kamu lakukan guys, tiba-tiba kekuatan datang. Pernah ngerasain gitu nggak sih guys? Lagi capek banget dalam menghadapi masalah tertentu dalam hidupmu begitu, dan kemudian tiba-tiba yakin aja gitu guys, I can do this. Itu yang akan terjadi di awal minggu ini, dan kemudian kamu akan back to something that you love. Aries, entahlah ini mungkin pekerjaan, bisa jadi usaha, bisa jadi hobi, bisa jadi pasanganmu, bisa jadi temanmu, bisa jadi keluargamu. You will realize that you love these things. Aku gak akan segampang itu menyerah demi yang aku cintai seperti ini. Dan kemudian kamu akan dibantu oleh the strength ini katanya untuk melewati masa-masa sulit ke depannya. Yang pasti the strength datang karena kamu sedang tidak baik-baik saja, Aries ya. Oke, ada align your intention with your action. Intention itu niat, action itu tindakan. Align itu artinya sama ratakan, sejajarkan, luruskan. Jadi antara niat dan tindakanmu harus sama katanya di 1 minggu ke depan. Aku gak tahu ini apa. Oke, if we are talking about something that you love, show the way you prove that you love things or person. Karena ini kan bicara tentang Queen of Cups tuh guys. Gimana caranya memperlakukan yang dicintai atau yang disayangi atau yang dipedulikan, seperti itulah yang harus terlihat dalam tindakan nyata, actionmu. Niat harus sama dengan tindakan katanya Aries di 1 minggu ini. Itu akan membuat the strength ini guys tepat guna untukmu. Apapun itu yang sedang kamu pikirkan saat ini, yang ada di dalam fokusmu, it's important to you Aries. Pasti penting guys. Kalau enggak, kamu gak akan mungkin didatangi the strength. Oke, itu dia untuk Aries guys. Kita segera teruskan ke fire sign yang kedua. This is the strength, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. The Knight of Swords dan The Ten of Swords. Kayak gini Leo, it's not the time for fighting guys. Jadi kamu itu kesannya sensitif sekali, pemarah sekali, atau kayak akan emosian guys di awal minggu ini. Kayak kamu siap melawan siapapun kayak gitu deh. Siapapun dia, gua gak peduli gitu deh guys baunya ini. Mau siapapun dia gak peduli. Mau direktur dia gak peduli gua. Mau dia kang parkir gak peduli gua. Mau dia orang yang terkenal, orang yang berkuasa, gak peduli gua. Kayak begitu guys. Galak banget Leo di awal minggu ini. Dan if you do that things in action, Knight of Swords kan berarti terrealisasi, immediate future-nya di akhir minggu ini guys, kamu kayak kena batunya atas perbuatanmu tersebut. So menahan emosi adalah hal yang bijaksana di 1 minggu ke depan. Mengendalikan dirimu guys. Bukan emosi ini bukan hanya kemarahan ya guys. Bukan hanya kemarahan, kesedihan, bisa jadi juga kekesalan, whatever. Tapi full of emotion, dan itu bergelora kayak nggak bisa dikendalikan. Knight of Swords. Banyak di antara kalian yang memang beneran marah guys, tapi kemarahan itu kan kalian sesali. It's like you are creating karma here, Leo. Serangan yang kamu lakukan itu akan menciptakan bad karma untukmu guys. Nasihat dari semesta untuk kamu, forgive. Forgive someone. Maafkan. Berarti Knight of Swords ini datang karena kamu diperlakukan dengan tidak baik mungkin ya. Atau bisa jadi ya ada yang bikin salah deh sama kamu. Dan kamu kayak gak gampang terima guys. Karena kan kamu lagi masa-masa sensitifnya atau lagi emosional banget. I think this is random people, Leo. Karena kamu nyesel guys gitu. Jadi kayak misalnya kasir Indomaret, bisa jadi juga mungkin teller bank, anak buahmu, atasanmu, kang parkir mall yang sering kamu kunjungi guys, atau whatever. It's very very random because it's like you don't have any grudge here guys, kayak nggak ada dendam, kayak nggak ada direncanakan begitu.
kayak nggak ada kesalahan berlapis-lapis yang sudah lama terjadi dan kemudian itu membuat kamu kayak meledak gitu, enggak guys, tapi tiba-tiba aja gitu. Mungkin kamu akan memukul seseorang guys, karena the Knight of Swords juga identik dengan kekasaran ya, kekerasan, oke? Bisa jadi kamu akan ninju seseorang, nampar seseorang, bahaya katanya Leo. Ya, kendalikan dirimu baik-baik guys. Bukan hanya action aja, bisa jadi kata-kata juga, karena karma yang datang. And it's not good. Menyala Lioku, kayak begitulah yang pernah aku bilang guys ketika sword datang seperti seperti ini, menyala guys. Kalian nggak percaya ini menyala. Oke, kendalikan emosimu dengan baik ya katanya Leo. Oke, hitung sampai 10 guys kalau kamu marah banget. Itu tips bagus banget karena aku juga pemarah. Aku tuh pemarah banget Leo, anger issue. Dan aku pernah coba trik 10 hitung mundur, itu bagus. Jadi kalau udah marah banget gitu sama seseorang guys, 10, 9, 8, nah itu bagus. Aku pernah gebrak meja guys di Telkom. Kenapa? Karena internet di rumahku putus, rusak, lama banget diperbaiki. Dan itu nyesel banget. Untung dia nggak nuntut yang macam-macam. Manajernya lagi yang gue omelin. Nggak bagus ya, karena Ten of Swords datang itu bukan kartu yang bagus Leo. Oke. Yuk guys, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Segi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the Two of Swords, di bawah ada the Strange. Oke, what this is about? Your soul whisper love, your ego shouts fear. Oke, kamu di persimpangan jalan Sagittarius, kayak harus memutuskan sesuatu guys, bikin keputusan. Begitulah ketika The Two of Swords datang. Dan kemudian The Two of Swords itu kan bukan tentang pilihan terbaik ya guys. The Two of Swords itu selalu pedangnya sama ukurannya, mau ke kiri mau ke kanan sama aja, mau milih ini sama aja. Tapi yang jelas kamu nggak bisa pegang dua-dua karena ini berat banget guys. Satu harus dijatuhkan, atau takutnya nanti karena kamu berusaha untuk megang dua-dua ini nanti jatuhnya ke kepalamu begitu. Satu dibuang. Oke, dan keputusan ini harus cepat diambil. Itulah The Two of Swords. Dan kemudian The Strength datang. No matter what your decision is, 50% gain, 50% loss. Itulah ya guys kalimat kuncinya untuk The Two of Swords. Dan The Strength akan datang membantu kamu, mendukung kamu guys, mensupport kamu atas pilihanmu katanya. Oke, ini tentang love and ego, soul dan ego, atau love and fear. Pilihan ini kayak kekuatan akan diberikan ke kamu katanya. Jadi choose. Kalau disuruh milih guys, tentang takut atau kebaikan, yang mana yang kamu pilih? Kebaikan mungkin kalau kamu pilih dari The Two of Swords ini, karena ini 50% gain 50% loss, mungkin akan membuat kamu rugi sesuatu. Kerugianmu itu akan kayak ditanggung atau kamu akan dikuatkan oleh The Strength guys untuk melewatinya. Nah kalau kamu pilih yang fear, oke, artinya ego kamu yang menang, maka itu akan melewatkan atau mengeluarkan kamu guys dari masa-masa ketakutanmu. Tapi itu mungkin akan menyakiti orang lain, mungkin akan menyakiti perasaan seseorang, entah siapalah, keluargamu, pasanganmu atau apa begitu. But the strength will overcoming it for you. Tetap kamu akan dikuatkan katanya. Sekarang kamu mau pilih yang mana, atau mau melewatkan, melepaskan yang mana gitu deh. Kalau ketakutan yang akan menang, berarti kamu akan memilih ego guys, karena ego itu akan membawa kamu keluar dari ketakutanmu. Tapi itu akan mungkin menyakiti perasaan orang lain. Tapi kalau kamu mau pilih perasaan begitu, kemungkinan besar akan ada yang rugi darimu, kayak begitu deh guys. Oke. Listen to your intuition well. Dengarkan baik-baik yang mana. Tapi yang jelas The Two of Swords akan selalu 50% gain, 50% loss. Ini bukan tentang pilihan yang benar dan yang salah, tapi dengan cepat membuat pilihan ya. Oke, kita teruskan guys untuk elemen berikutnya. Ada air sign. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Hai Libra, apa kabar saudara-saudaraku?
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Three of Pentacles, kemudian The Lovers. Kayak kamu harus melibatkan seseorang dalam hidupmu Libra. It's like you choose to be working alone, atau kayak menghadapi semuanya sendirian, atau kayak akan ya itu deh, nggak melibatkan orang gitu deh guys mengenai suatu keadaan tertentu dalam hidupmu. Oke, mungkin kamu ada masalah, kamu nggak mau cerita, kamu mau pendam sendiri begitu. Atau bisa jadi kamu itu ada ya kesulitan tertentu begitu dan kamu nggak mau share ke orang lain, dan kamu akan menjalaninya atau mencari solusinya sendirian. Kayak itu awal minggu ini energi kamu. Atau bisa jadi ada orang dalam masalah dan kemudian kamu nggak mau tahu, dia minta tolong sama kamu, kamu pura-pura nggak dengar, dia kemudian minta support dari kamu itu nggak mau kasih begitu. This is so individual di The Three of Pentacles di awal minggu ini, dan kemudian di akhir minggu ini katanya kamu harus melibatkan dirimu atau membiarkan orang terlibat dalam situasi yang terbaca ini. It's like the helper is coming to you Libra, kayak akan ada yang membantu kamu. Jadi akan ada Libra yang menolak bantuan dan akan ada Libra yang welcome dengan bantuan ya. Atau kalau orang yang misalnya minta bantuan kamu, akan ada Libra yang siap membantu dan akan ada Libra yang tetap memilih bodoh amat. Oke? Journal it out, write how you feel. Berarti ini berkaitan dengan perasaan ya guys. Three of Pentacles ke The Lovers, dari logika ke perasaan, ke feeling Libra. Dan katanya feel yang dipilih tentang perasaan. Let's say misalnya yang datang ini adalah yang minta bantuan ke kamu ya, adalah orang yang gak kurang dekat dengan kamu guys. Secara logika gue gak dekat sama lu, ngapain juga gue harus bantu lu kan gitu ya Libra. But the way you feel, you need to help people. Kan itu pakai perasaan ya guys. Logikanya kalau kita bisa bantu, kenapa gak bantu? Secara feeling. Kalau logika, ngapain gue harus bantu lo kayak gitu. Nah pakai feeling deh katanya, pakai feeling guys, because this is the Lovers. Dan ini bagus untuk kamu Libra, bagus untuk kamu guys. Kayak kamu dalam waktu yang bersamaan akan mendapatkan keuntungannya untukmu. If we are talking about benefit here Libra, ini tidak akan merugikanmu katanya guys. Orang yang terlibat dalam masalahmu akan membantu kamu, lalu menyenangkan, atau ada hal positifnya untuk dia begitu. Atau kalau kamu terlibat dengan masalah orang, itu akan membantu mereka dan ada hal positifnya untuk kamu. Kayak disuruh untuk bisa memahami, mengerti orang, membantu kesulitan orang, atau mengizinkan orang memahamimu, mengajarkan orang untuk mengerti kamu, mengizinkan orang untuk membantu kesulitanmu. Tujuannya biasanya begini, kayak karmic payment guys. Kalau misalnya kita lagi butuh bantuan, orang datang ke kita, itu biasanya kan ada urusan karma. Atau if we do something good to people, help people begitu, it's like adding a good karma to you. Maybe one day you will need help from other people, I don't know. Okay, just listen to your intuition because we are talking about feeling here guys. Jadi pakai perasaan. Kalau logika kamu katanya bilang nggak ngapain gitu. Three of Pentacles, mind my own business, mind your own business. Tapi kalau pakai feeling, okay, I need to do something. Use your feeling Libra, okay? Kita akan segera teruskan guys untuk air sign yang ketiga. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Di atas ada the High Priestess, di bawah ada the Ten of Pentacles. High Priestess ini major arcana guys, dan tujuannya bagus tentunya. Ini adalah menjadi pasif, berhenti melakukan sesuatu. Ada yang kamu sedang menurutmu perjuangkan Gemini,
berkali-kali kamu lakukan yang kamu bilang adalah perjuangan tersebut, tapi tidak menunjukkan hasil guys. Dan kemudian kamu disuruh berhenti melakukannya. Lalu kemudian di akhir minggu ini hasil terlihat. Karena the Ten of Pentacles adalah wish fulfillment kolektif. Biasanya kalau begini kejadiannya Gemini, yang kamu perjuangkan itu salah guys, biasanya. Jadi ketika kamu disuruh berhenti memperjuangkan tanda petik, baru kayak apa, keadaannya berjalan secara alami, natural, lalu hasilnya bisa kamu lihat dan ternyata itu yang kamu inginkan. Gimana cara bikinnya? Contohnya ya Gemini, ada jalan mungkin guys. Oke, kamu pengen sampai ke sebuah titik, that's wish fulfillment ya. Dan kemudian kamu kayak mau mempercepat proses sampainya kamu ke titik yang kamu harapkan tadi, dengan melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Dan ternyata itu guys menghalangi proses normal, proses alami. Kamu kayak mengacaukan kerjaan universe gitu deh guys, ketika major arcana, minor arcana datang bersamaan begini. Lalu kamu disuruh diam, berhenti, jangan kacaukan lagi, biar semuanya berjalan secara natural. Lalu ketika kamu berhenti guys, semua berjalan secara natural, kamu bisa sampai lebih cepat. Kamu gak sadar bahwa yang kamu usahakan justru bukan mempercepat sampainya kamu di titik yang kamu inginkan, tapi memperlambat, bikin rempong katanya Gemini di 1 minggu ini. By choosing to be silent atau not doing anything, everything will running faster naturally, just like what you want. Karena the Ten of Pentacles adalah harapan menjadi kenyataan. Berarti dari awal minggu ini don't do anything, berhentilah berjuang. Ada gitu ya Rey? Ada guys. Karena persepsi manusia mengenai berjuang itu berbeda-beda guys, berbeda-beda ya. Sometimes you don't need, pernah dengar istilah kadang masalah itu kebanyakan justru malah masalah di dunia ini guys, nggak perlu nggak perlu dibereskan, dia akan beres dengan sendirinya. Oke. Sakit, ada yang namanya auto terminate, self terminate disease. Gak usah diapa-apain guys, akan sembuh sendiri. Justru malah kalau diapa-apain lebih lambat sembuhnya, karena itu kayak menghalangi proses natural tubuh untuk mengauto terminate penyakit tersebut. Ada yang kayak begitu. Nah begitu juga hidup guys. It's like it's not your problem Gemini, but you make it as your problem. Dan kemudian usaha yang kamu lakukan untuk keluar dari masalah tersebut gak qualified guys. Jadi kamu memperburuk keadaan. Tune into your inner peace. Jadi diam aja katanya, biar tenang. Ciri-cirinya guys bahwa kamu yang punya readingan ini, apapun yang kamu lakukan itu gak bikin kamu tenang. I need to do something, I need to make myself useful. Jadi aku akan bantu begini, aku akan lakukan ini. Tapi semua yang kamu lakukan A, B, C, D, E bikin pikiran kamu tambah kacau katanya. Bikin lebih kalang kabut gitu. Bikin chaos, berantakan. Nah once you be quiet atau tenang, diam as the high priestess, be in peace, dalam damai, tenang, kamu sampai di tujuan dalam waktu yang lebih cepat. Gini deh contohnya. Kamu lagi naik Grab misalnya guys, oke, dan kemudian tujuan kamu dari titik A ke titik B. Kamu bisa duduk diam di Grab tersebut dan membiarkan supir ini membawamu ke titik B, atau kamu bisa guys duduk di mobil tersebut dan kemudian kamu kayak marah-marah sama supir, lambat banget sih pak, dia kan kesel ya. Proses natural itu kamu kan sampai di titik B begitu, di dalam tempo waktu tertentu. Karena dia kesal bisa jadi dia berhenti dulu, dia marah sama kamu guys. Karena dia kesal bisa jadi dia kayak dengan sengaja memperlambat, bisa jadi dia belok-belokin kamu, kayak begitu nih guys dalam 1 minggu ke depan. So just be quiet katanya Gemini. You will arrive at your destination naturally and you will like it guys. Interesting. Berarti 1 minggu ini pastikan kamu damai aja Gemini. Gimana damai Ray? I need to do something. Kayak begitu. No, you don't need to do anything. Oke. Kita teruskan guys untuk air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku?
Thank you. Ini dia informasi yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Oke, it's like clearing your path guys by making a list of planning katanya. Kayak mau membuat sesuatu lebih terarah supaya kamu keluar dari the Five of Wands. Five of Wands ini kan galau ya guys, konflik batin. Apapun yang bikin kamu galau saat ini guys, you need plan to get out from that shit situation. Misalnya kamu pusing dengan keadaan keuangan kamu, galau gue dengan keuangan aku gitu. So 1 minggu ke depan katanya kamu harus punya rencana untuk bisa keluar dari masalah keuanganmu tersebut. Jangan biarkan sesuatu berlarut-larut kayak begitu guys. It's like you are the opposite of Gemini. Kalau Gemini tadi don't do anything, let it flow naturally. Sementara kalau kamu katanya don't wait, do something. Aquarius ya, ini bukan waktunya untuk menunggu, karena kalau kamu menunggu you don't do anything, the Five of Wands tetap akan ada di situ, beda hati, beda pikiran, beda tindakan ya. Jadi planning kamu ini guys yang akan membantu kamu tuh kayak mengajarkan kamu bagaimana caranya keluar dari the Five of Wands, lebih terarah, lebih terfokus. Dan tentu saja plan bukannya tinggal sekedar plan guys, tapi harus direalisasikan ya. Be bold, don't be afraid to stand out. Tampil beda. Stand out ini aku rasa tampil beda di sini artinya jangan mengikutin yang biasa-biasa. Be extraordinary. Extraordinary itu artinya tampil beda ya guys, nggak tahu deh. Pokoknya intinya tampil beda ya. Jangan mengikuti yang biasa-biasa. Jangan, yang biasa-biasa itu bisa jadi kebiasaan kamu, atau yang biasa-biasa ini bisa jadi yang kamu lihat dari orang gitu ya. Kamu sama ratakan dirimu gitu guys dengan, kalau dalam keadaan seperti ini biasanya orang-orang akan begini, baiklah aku akan mengikuti orang-orang gitu guys, kayak FOMO gitu ya. Dan don't do that, be standing out. Karena your Five of Wands ini personal Aquarius, I don't know what it means. Jadi kamu nggak bisa meniru orang guys untuk keluar dari Five of Wands-mu ini. Kalau Five of Wands ini adalah masalah begitu, even kamu punya masalah yang sama dengan seorang orang tertentu, kamu jangan tiru dia untuk keluar dari masalahmu ini. It's a different story. Lalu apa yang harus aku lakukan, Ray? You cari untuk diri you sendiri katanya Aquarius. Kayak mau ngikut-ngikutin orang, kayak dengerin apa kata orang dan manut-manut sama orang, kayak begitu deh. Dan di 1 minggu ini jangan lakukan itu lagi kalau kamu mau keluar dari the Five of Wands. Ya, kamu dapat video extended. Nanti kita lihat ini di video extended seperti apa ceritanya ya Aquarius. Oke guys, selesai sudah untuk air sign, kita teruskan ke water sign. Dimulai yang pertama ada The Chariot, ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? The Eight of Pentacles, kemudian The Hierophant. Oke, kayak mengarah kepada kecurangan aku lihat di sini Cancer. Oke, dan ini datangnya dari kelompok tempat di mana kamu berada saat ini. Bisa jadi dari circle pertemananmu, bisa jadi dari lingkungan pekerjaanmu, bisa jadi dari circle bisnismu. Kamu itu kayak akan melipir ke jalan yang salah gitu guys. But it's like you are being rescued guys. Karena kalau seandainya kamu masuk ke jalur yang salah, ini The Tower biasanya atau The Judgment, tapi ini datangnya Hierophant. Kamu akan diselamatkan. Jadi itu sekaligus akan memecahmu dari kelompok ini, kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu berteman ada 4 orang Cancerian ya, kemudian pertemanan kalian berempat ini makin hari makin gak beres, makin gak bener katanya. Lalu kemudian untuk menjaga Hierophant tetap ada padamu,
dan Hierophant adalah Major Arcana, dia paling kuat dibandingkan dengan Eight of Pentacles. Untuk menjaga kamu tetap baik, mau gak mau kamu akan dikeluarkan dari circle pertemananmu ini. Kalian akan bentrok, berantem. Lalu itu akan membuat kamu terpisah dari mereka katanya. Ini baru cerita tentang pertemanan. Kalau ini tentang pekerjaan guys, kemungkinan besar pekerjaan ini gak baik untukmu. Dan di 1 minggu ke depan katanya untuk menjaga segala sesuatu tetap baik untukmu, kamu mungkin akan dikeluarkan dari pekerjaanmu. Gak diajak guys. Atau ada yang meninggalkanmu. The point is, you are out of a circle. Rasanya kayak kamu akan keluar. Tapi itu bagus untukmu katanya. Dan kamu tahu itu bagus guys. Kayak akan ada kelegaan tersendiri katanya ketika keluar dari situ. Mari kita lihat sadar. Oke. It's like friendship yang akan, lihat ini guys, ini teman ini ya, bestie nih. Kayak ada pertemanan yang akan bubar guys. Tapi lagi-lagi itu bagus. Lagi-lagi itu bagus. Asking help mungkin akan menjadi ini guys, menjadi apa ya, kayak clue untuk kamu untuk mengetahui bahwa temanmu ini bukanlah teman yang baik. Coba minta pertolongan, karena Cancer yang resonate dengan readingan ini guys katanya adalah Cancer yang mungkin akan membutuhkan bantuan orang, membutuhkan bantuan temannya gitu ya, membutuhkan bantuan partnernya begitu. Coba minta bantuan katanya guys, sampaikan. Kamu kayak kesan itu nggak mau nyampaikan, nanti kamu takut dibilang lemah lah, atau kamu takut dibilang oportunis lah gitu. Coba sampaikan guys. Kalau dia stay, berarti dia orang yang baik untukmu. Ini readingan bukan untukmu. Tapi kalau dia kayak menjauh katanya dari kamu, itu artinya biarkan dia jauh selamanya dari hidupmu. It's not good for you. Bisa teman, bisa keluarga, bisa pasangan, bisa gebetan guys, I don't know. Kayak ada tes yang harus kamu buat Cancerian di 1 minggu ini untuk menguji seseorang, apakah dia itu kubumu, ada di kubumu atau tidak. Dan kamu akan tahu tes itu apa guys, kamu akan tahu. Dan ketika kamu tahu harus melakukan apa, kamu akan menundanya guys. Jangan takut kehilangan. Nanti kalau nanti dia nggak bisa tolong, jadi hubungan kami nggak enak. Kalau nanti aku bilang begini dan kemudian dia nggak bersedia, nanti ujung-ujungnya jadi nggak bestie lagi. Biarlah nggak bestie katanya. Because it's not a good person for you. Paham ya maksudnya, Cancer? Jadi kayaknya ini akan, let's say fatal. Cancer kayaknya akan fatal guys, tapi itu kayak membebaskanmu. Gitu aja katanya guys, oke? Kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada The Death. Ini adalah kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The 9 of Pentacles ditambah the 8 of Pentacles. It's like sharing something for somebody guys. Kayak ada yang kamu miliki yang bisa kamu bagikan ke orang katanya. Itu yang kamu bagikan itu guys nggak terlalu berarti untukmu, tapi sangat berarti bagi orang tersebut. Bisa jadi ilmu, atau bisa jadi apapun itu ya guys, barang yang bisa disentuh, tangible, intangible things. Ciri-cirinya kamu nggak membutuhkannya. Kalaupun kamu butuh tapi nggak butuh-butuh banget, tapi bagi orang yang akan kamu berikan atau kamu share itu guys, it's everything, segalanya katanya. Wow,
beberapa di antara kalian juga mungkin kayak akan dihalang-halangi untuk melakukan itu guys. Dihalang-halangi, ngapain? Repot amat lu, kurang kerjaan banget lu, kayak begitu. When you want to share something to other party, kayak akan ada yang bilang kurang kerjaan lu ya gitu. Dan don't give a shit about that. Jangan pedulikan guys, because you will know, Scorpio, that it will help a lot. Akan sangat membantu dia katanya. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended Scorpio. Oke. Yo guys, kita teruskan untuk zodiak yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. The Two of Wands, kemudian The Knight of Cups. Kamu kayak merindukan seseorang di sini guys, seseorang atau beberapa orang. Kamu sengaja menjaga jarak dari mereka dulunya, nggak tahu kenapa, dan kemudian karena rindu banget, go back to them. It's okay for you. Surround yourself with your soul tribe. Ini kayaknya persahabatan sih guys, atau hubungan dengan keluarga ya, yang kamu jauhin, entahlah karena nggak cocok denganmu menurutmu Pisces, beda pola pikir, atau kamu kesel aja ke mereka atau ke dia begitu. Tapi kamu kangen guys di awal minggu ini, kangen ngobrol lah, kangen nongkrong lah begitu katanya, dan mereka itu baik untukmu. You just need to say atau to give attention guys, to say something good. They will do the same. Mereka juga berarti kangen sama kamu guys. In general ada orang yang harus kamu mintain maaf guys. Dan kamu akan kepikiran sama dia. This is longing, the Two of Wands. Kamu akan kepikiran sama dia dan kamu kayak ngerasa perlu minta maaf sama dia. Silahkan dilakukan katanya Pisces. Karena urusan kamu dan dia penting untukmu. Ketika kalian berdua bersama, itu penting untukmu. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, kamu yang tahu. Bisa jadi bukan hanya 2 orang, bisa jadi 3 orang, 4 orang. I don't know. Karena ini terlihat ada 3 bestie berkumpul bersama. Mungkin kamu rindu dengan 2 bestimu, udah lama nggak ngobrol guys. Ya kamu hubungin aja lah, biar ketemuan di mana begitu. Kayak akan ada sharing yang kalian lakukan yang akan bermanfaat untukmu. Because we are talking about soul tribe here. Jadi sebenarnya mereka ini connect banget dengan kamu. Tapi entah kenapa kamu jauh dari mereka. I don't know. Entah kamu yang dengan sengaja menjauhkan diri. Kayaknya sih ya. Ya kembalilah mendekat katanya. Because you need them. Begitu Pisces, oke? Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Taurus. Kemudian halo Sagittarius. Halo Aquarius dan halo Scorpio. Kalau kamu pengen tahu informasi lebih detail lagi tentang 1 minggu ke depan dan lebih banyak nasihat lagi tentunya, kalau kamu nggak enak dengan nasihat guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.